Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih dalam suasana sukacita Natal, kita bersyukur bahwa pada tahun ini Tuhan memberikan kita anugerah yang baru, memperbaharui iman kita dengan berita-berita Natal yang telah kita dengarkan bersama. Saya menyampaikan selamat merayakan Natal bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan mari kita menjalani kehidupan kita dengan hikmat Natal yang telah kita rayakan di tahun ini. Pada pagi ini senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita di acara Renungan Pagi edisi 27 Desember 2023. Mari bersama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kesukaan besar. Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi kesukaan besar yang pernah kita alami dalam hidup ini? Pada umumnya orang akan mengalami sukacita, kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, serta bergembira atasnya karena pemenuhan-pemenuhan lahiriah yang dimiliki. Misalnya saja menikah, lalu memiliki anak, atau memperoleh pencapaian dalam pekerjaan, lulus dari perkuliahan dan berkumpul atau bersama dengan orang-orang yang dicintai, yang mungkin sekali sudah lama terpisah. Pagi ini ternyata ada kesukaan yang lebih besar dan lebih dalam dari hal-hal itu. Satu kesukaan yang melampaui kesenangan karena kesuksesan manusia manapun di bumi ini. Gembala-gembala mendapat kunjungan malaikat yang direspon dengan penuh ketakutan yang hebat. Sebab mereka ini adalah orang Yahudi yang tentu sudah mendengar berita ketika malaikat menampakkan diri seringkali yang dibawanya adalah berita penghukuman atau berita yang tidak baik. Sebagaimana mereka ketahui dari cerita-cerita nenek moyang mereka di masa lampau. Kali ini justru malaikat datang tidak dengan kabar yang memberikan berita buruk, tetapi kabar yang menyukakan hati. Kabar yang akan menggembirakan hati para gembala-gembala itu. Satu berita yang mereka belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan kunjungan itu adalah kunjungan yang paling pertama mereka temui dalam hidup ini. Malaikat datang membawa kabar bahwa mereka akan mengalami peristiwa yang akan memberi sukacita, kegembiraan, kesenangan. Bukan hanya kepada mereka tetapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan seluruh umat di bumi ini yang diperkenannya dan yang percaya kepadanya. Kesukaan besar ternyata bukanlah sederet kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kesuksesan keluarga, atau karena hasil-hasil baik dari bumi ini. Tetapi karena Yesus yang lahir. Yesus juru selamat bagi semua manusia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Untuk itu setiap pribadi dari bangsa manapun yang memiliki Yesus, itulah pribadi yang memiliki kesukaan besar. Setiap keluarga dari bangsa manapun yang memiliki Yesus, itulah keluarga yang memiliki kesukaan besar. Setiap komunitas atau setiap persekutuan dari kelompok manapun yang memiliki Yesus, mereka adalah komunitas dan persekutuan yang memiliki kesukaan besar. Saudara-saudaraku, dalam kisah kelahiran Juru Selamat, berita kesukaan besar pertama-tama disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berada di padang menjaga kawanan ternak pada malam hari. Kesukaan besar adalah sebuah pesan terbesar yang pernah disampaikan oleh malaikat kepada dunia melalui para gembala, yaitu sebuah komunitas kecil yang rendah secara sosial. Bagi para gembala, malam itu menjadi malam yang menakjubkan. Mereka orang yang tidak mendapat perhatian besar dalam masyarakat. Sorga sedang membuka diri bagi mereka. Kegelapan dan keheningan malam biasanya menjadi bagian dari rutinitas keseharian mereka yang mungkin mencekam atau kedinginan. Tetapi malam itu menjadi malam yang terpecah oleh lantunan pujian bagi Allah oleh para malaikat
sebab menyaksikan bagaimana Allah berkarya yang agung di tengah-tengah manusia yang sedang berjalan di dalam kegelapan dunia. Saudara-saudara, berita kesukaan besar ini juga datang kepada kita yang seharusnya mengubah cara berpikir kita. Kebahagiaan dan kesukaan terbesar kita ini, saudara sekalian, bukanlah datang dari sederet kesuksesan manusiawi kita. Tetapi kita diingatkan, seharusnya kesukaan terbesar bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah karena kelahiran Kristus itu sendiri. Dia tinggal mengerjakan terang dalam kegelapan batin kita, sehingga kita memiliki pengharapan akan hari esok. Ia datang ke dalam dunia untuk mengerjakan kelepasan dari dosa dan memberikan kita pengampunan yang abadi. Bagaimana kita meresponsnya? Tentu saudara sekalian tidak hanya sebatas bersyukur dan berterima kasih. Tapi lebih daripada itu adalah mewujudkan kesukaan besar itu di dalam hidup kita. Membuat Tuhan bersuka cita atas hidup kita. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, juga akan hadir di tengah-tengah dunia untuk membawa kesukaan besar bagi setiap sesamanya yang ditemuinya dalam hidup ini. Di tengah-tengah keluarga, setiap pribadi yang sudah memiliki Kristus seharusnya membawa kesukaan besar bagi orang-orang yang dicintainya, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Sebagai orang yang sudah memiliki Kristus, seharusnya ia membawa berita sukacita dan kesukaan besar bagi orang-orang rekan kerjanya dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanannya, mereka menyukakan hati banyak orang dengan karya yang maksimal. Sebab berita kesukaan besar itu telah menjadi miliknya karena Kristus yang berdiam di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, kesukaan besar apa yang akan kita kerjakan bagi dunia ini? Dimanapun kita berada, biarlah kesukaan besar itu menjadi fokus kita. Menyukakan hati Tuhan di dalam segala perkara, tetapi juga menyukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau sudah memberikan kesukaan besar di dalam hidup kami, yaitu Kristus yang sudah lahir, yang datang untuk mengerjakan keselamatan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah umat-umat-Mu yang Engkau berikan kepercayaan untuk merespons kesukaan besar ini. Ingatkanlah kami bahwa sebagai umat-umat-Mu, kami memiliki kabar sukacita, kabar kesukaan, kabar kegembiraan dan kesenangan di dalam batin kami yang seharusnya kami wujudkan dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Di dalam keadaan mereka masing-masing, ya Tuhan, hadirlah, berikanlah kesukaan yang baru bagi mereka untuk mempercayai Dikau dan bersandar sepenuhnya kepadamu di dalam kemelut hidup yang mereka hadapi. Bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang turun ke dalam dunia untuk merasakan segala penderitaan kami, untuk memberi jalan keluar bagi kami. Kepada saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan. Kepada segenap keluarga yang sedang berduka, Tuhan menghiburkan, supaya kami semua dapat berjalan saat demi saat, melewati setiap hari di dalam tahun 2023 ini, dan kami semua dengan sukacita nanti memasuki tahun baru 2024. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami ini. Biarlah kesukaan besar senantiasa terwujud di dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.